Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, atas nama segenap anggota Majelis Jemaat GKI Lasem, kami mohon maaf karena kita masih belum bisa mengadakan kebaktian di gereja. Namun tanpa mengurangi rasa khidmat dalam beribadah, mari kita dari rumah kita masing-masing, kita satukan hati kita menghadap Tuhan, kita pujikan, kami berkumpul memuji-Mu. Kebaktian Minggu Trinitas ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan Allah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Trinitas dan melalui Minggu Trinitas ini umat Tuhan diharapkan
untuk menghayati makna hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mensyukuri penyertaan Trinitas di setiap hari. Saudara-saudara, kita akan sama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang boleh kami kenal di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersama-sama bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh datang berbakti pada-Mu di dalam ibadah ini pada saat ini. Dan pada saat ini kami bersama-sama merayakan akan Minggu Trinitas. Kami bersyukur untuk karya kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, yang begitu ajaib dan lengkap dan sempurna. Kami bersyukur untuk segala karya-Mu Tuhan. Engkau yang bukan hanya mencipta kami, tapi juga yang menebus kami dari dosa dan kesalahan kami, dari maut, dan Engkau yang juga terus memimpin akan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami lebih lanjut lagi memasuki ibadah ini, kami menyadari akan dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kiranya Engkau mau kuduskan kami, menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh Engkau terus pimpin dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Kami mohon karena itu, bimbinglah kami juga ketika sebentar kami akan membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami akan firman-Mu, kehendak-Mu, dan bahkan dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami sungguh mohon akan pertolongan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ingat
Marilah saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada dua anak yang sedang bicara, dan pada waktu itu mereka berdebat. Seorang bercerita tentang pengalamannya dengan orang tuanya ketika ia diajak jalan-jalan ke pantai oleh orang tuanya. Dia ceritakan betapa senangnya dia diajak berjalan-jalan di pantai, suri air laut, dan ceritakan betapa bahagianya mereka mengalami itu semua. Tapi saudara, temannya dia berkata kepada temannya, diajak jalan-jalan ke pantai saja kok senang. Saya ini loh dibelikan mobil-mobilan baru, bagus. Maka terlibatlah mereka di dalam sebuah perdebatan dan mereka tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kasih Allah yang kita alami dalam kehidupan kita. Kadangkala hal itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan kepada orang lain. Orang lain tidak bisa memahami sepenuhnya pengalaman kehidupan kita yang otentik. Tapi saudara, pengalaman itulah yang justru sebetulnya menjadi pengalaman yang sejati. Kita bisa mengenal Allah dan kasih-Nya yang nyata itu. Saudara, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Trinitas. Kita diajak menghayati kembali iman Kristiani kita yang percaya kepada Allah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebuah pengakuan iman yang sangat mendasar dalam kekristenan dan sekaligus sangat unik yang diajarkan hanya di dalam kekristenan. Suatu pengakuan iman yang sering dipertanyakan dan akan terus menjadi misteri yang tidak mudah untuk dijelaskan oleh akal manusia yang terbatas itu. Karena iman kepada Allah itu bukan untuk diterangkan, dijelaskan secara logika dengan akal pikiran kita yang terbatas. Tetapi itu adalah sesuatu pengalaman yang harus dipersaksikan. Kehidupan beriman adalah kehidupan yang mengenal, mengalami, dan mempersaksikan Allah yang maha besar. Saudara, seorang filsuf pernah berkata, jika engkau dapat mendefinisikan siapa Allah, maka Allah yang kamu definisikan tersebut itu bukanlah Allah. Saya rasa pernyataan itu sangat betul sekali. Ketika kita bisa mendefinisikan Allah, itu berarti kita sudah mengkotakkan Allah
Dan kita mengenal sepenuhnya siapa Allah dengan otak kecil kita. Dengan otak kecil kita tidak mungkin kita bisa mengenal Allah yang begitu besar, yang menciptakan alam semesta ini, yang penuh dengan misteri. Oleh karena itu, saudara, menghayati bukan harus mengerti, apalagi dapat mendefinisikan siapa Allah Tritunggal. Tetapi menghayati adalah merefleksikan kembali pengalaman karya dan penyertaan Allah Trinitas dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan yang kita baca mengisahkan pengutusan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Di mana murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid-murid Kristus, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Untuk melakukan misi tersebut, murid-muridnya dan kita gerejanya diberi penyertaan oleh Allah. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, di sini Tuhan Yesus mau memproklamirkan akan kekuasaannya atas alam semesta, dunia ini dan sorga. Bahkan ini adalah sebuah penyataan ketuhanannya kepada dunia. Dengan penyataannya atas segala kuasa tersebut yang telah diserahkan pada dirinya, maka para murid-muridnya dan kita gerejanya diutus, diperintahkan untuk mengabarkan Injil atau kabar baik itu kepada seluruh bangsa. Injil atau kabar baik tentang karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang bukan saja mencipta, memelihara, tetapi juga mengampuni, menebus manusia dari dosa dan maut, serta memulihkan, mengaruniakan relasi atau kehidupan yang baru dalam persekutuan dengan Allah melalui Roh Kudus yang mau tinggal di dalam hati dan kehidupan orang-orang percaya, dan bahkan menjadikan kita orang-orang yang percaya menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita boleh memiliki keselamatan, boleh memiliki damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Saudara, karya Allah yang begitu agung ini adalah karya yang dilakukan oleh Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dilakukan sejak permulaan zaman, sekarang maupun sampai akhir zaman. Karya Allah yang sungguh-sungguh dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan yang tidak dapat dikurangi. Tetapi karya Allah yang lengkap dan sempurna. Seperti kehidupan kita bukan saja terdiri dari tubuh, tapi juga jiwa dan roh. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi ini adalah sebuah pengalaman, pengenalan akan Allah. Seorang anak yang berasal dari broken home. Dia diambil anak oleh pasang suami istri, di mana suami itu atau jadi ayah dari anak itu adalah seorang pendeta. Anak ini tumbuh besar, dia mengalami kasih dan pengalaman yang indah bersama dengan kedua orang tuanya yang mengangkatnya. Bahkan sampai dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah sebetulnya bukan anak kandung, tetapi dia adalah anak yang diadopsi. Ketika dia mulai beranjak dewasa, dia mulai menyadari bahwa ternyata dirinya bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya bercerai dan mereka tidak sanggup untuk memelihara, dan diserahkanlah anak itu kepada dua orang tua ini. Nah, saudara, setelah dia menyadari bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari dua orang tuanya ini,
apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan. Dia merasakan betapa Tuhan mengasihi dirinya, betapa Tuhan mencintainya, menyelamatkannya, memimpin kehidupannya, menjadikan kehidupannya kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, Allah Trinitas bukanlah Allah yang jauh dari kehidupan kita. Allah Trinitas adalah Allah yang dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, itulah yang sebetulnya Tuhan inginkan kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebagai murid-murid Tuhan, kita diminta Tuhan untuk menceritakan, mengisahkan itu, mempersaksikan kasih dan karya Allah yang besar itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Saksikanlah kasih Tuhan kita alami dalam kehidupan kita kepada orang yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui sikap kita dan perbuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang pertama yang bisa kita terapkan. Yang kedua, saudara, marilah kita belajar bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan. Seorang misionaris ditanya oleh murid-muridnya karena dia berhasil membawa orang-orang banyak mengenal kasih Kristus. Bapak, apa rahasianya sehingga penginjilan Bapak berhasil, bahkan sangat berhasil? Tanya seorang muridnya. Kuncinya mudah saja. Di sawah jadilah seorang petani. Walaupun kamu sebenarnya bukan petani, tapi pelukis. Dengan menjadi petani, kamu dapat mengajak beberapa petani menuju kasih Allah. Di pasar, jadilah kamu seorang pedagang. Walaupun kamu seorang prajurit atau tentara. Untuk mengajak beberapa pedagang menuju kasih Allah. Di pantai, jadilah kamu seorang nelayan. Untuk mengajak beberapa nelayan menuju kasih Allah. Saudara, seorang murid ada yang iseng bertanya kepada misionaris itu. Kalau kita di rumah sakit jiwa, misionaris itu merenung sejenak, lalu ia menjawab, aku akan menjadi dokter untuk mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, sesungguhnya inilah yang juga Tuhan Yesus lakukan. Allah yang maha besar itu dalam rangka mengenalkan kasih-Nya kepada dunia. Allah yang besar itu mau menjadi serupa dengan manusia. Nah saudara, marilah dalam kehidupan kita, kita mau selalu mengenal orang lain, memahami orang lain, dan berusaha menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kebutuhan yang real dalam kehidupan mereka. Ketika saudara dapat mengenal, memahami, dan mau jawab akan apa yang menjadi kebutuhan mereka, saudara menjadi saksi Tuhan. Saudara sudah mengenalkan akan karya Allah Tritunggal kepada mereka. Dan biarkan roh Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh membangun kehidupan kita selalu. Untuk selalu hidup di dalam penyertaan Allah Tritunggal. Tuhan memampukan kita. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, apabila saudara rindu memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, silahkan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan kita akan bawa persembahan itu ke rumah Tuhan bersama-sama besok saat kita dapat kembali beribadah di gereja. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem Bank Mandiri dengan nomor 1350901300871. Sebagai dasar dalam kitab persembahan diambilkan dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Bapa, kami datang kembali di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus menyapa kami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan dan dalam kehidupan kami boleh semakin mengenal akan kasih-Mu dan menumbuhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan boleh berkati dan biarlah Tuhan layakkan untuk dipakai sebagai alat untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk mendukung akan pekerjaan-pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong kami juga untuk dapat menyerahkan, mempersembahkan akan seluruh kehidupan kami untuk juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk situasi dan kondisi pada saat ini, di mana kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Bahkan bukan hanya bangsa ini, tetapi dunia ini. Banyak korban yang telah jatuhan dan juga penyebaran masih terus terjadi sampai saat ini.
Tuhan, biarlah Engkau mau menyatakan akan belas kasih-Mu, kemurahan-Mu untuk umat manusia ini. Dengan kasih dan kuasa-Mu, biarlah pandemi ini dapat segera berakhir. Kami berdoa Tuhan, biarlah para pemimpin bangsa kami, para petugas medis, petugas keamanan, dan seluruh elemen bangsa yang bertugas untuk menangani pandemi ini dan dampak-dampaknya. Tuhan yang berikan kemampuan, Tuhan yang berikan hikmat, berikanlah kepada mereka perlindungan-Mu, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah pandemi ini dapat segera diatasi, dan para ilmuwan dapat menemukan vaksin, dan kehidupan umat manusia ini boleh berangsur-angsur membaik kembali, dipulihkan kembali. Kami sungguh mohon Tuhan akan berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Lasem. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kami boleh dimampukan Tuhan untuk dapat melewati krisis yang kami alami pada saat ini. Dan biarlah pertolongan Tuhan boleh kami terus rasakan, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami tidak patah semangat. Kami terus berharap akan perlindungan-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Dan kami mohon Tuhan yang terus menolong jemaat untuk dapat saling tolong, saling memperhatikan, saling mendukung, dan terus tetap saling menopang di dalam iman, sehingga iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan boleh terus terpelihara. Kami sungguh mohon Tuhan Engkau yang tolong kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berusia lanjut. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Mercis, Ibu Ngyok, Ibu Christine, Ibu Mariana. Juga kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, yang dalam proses penyembuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sustri. Kami mau berdoa untuk Ibu Suprapti. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Punto Karno, untuk Bapak Edi Hartono, untuk Ibu Sukarti, juga Bapak Tan Guanling, Ibu Weni Rosalinda, dan juga Saudari Tiara. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan yang daripada-Mu. Bahkan kami mohon akan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami mohon Tuhan akan pemulihan-Mu bagi kehidupan mereka. Kami mohon juga Tuhan, kuatkanlah iman, pengharapan dan kasih mereka di dalam menghadapi segala sesuatu yang dialami mereka. Biarlah kasih dan kehadiran-Mu boleh tetap dirasakan dalam kehidupan mereka, menopang mereka, menguatkan mereka, melewati itu semua. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, bukan hal yang mudah untuk mengerti tentang Allah Trinitas. Di dalam keagungannya, Ia tetaplah Allah yang tak terbatas dan tidak mungkin dipahami sepenuhnya oleh pikiran kita yang serba terbatas. Namun setiap orang bisa memiliki pengalaman yang berbeda-beda yang menunjukkan kasih penyertaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sejak penciptaan dunia hingga sekarang. Kiranya kita pun dimampukan merasakan karya Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Tuhan mengiringi. Kiranya Allah Bapa mencerahkan hari-harimu. Kiranya Kristus menjadi sobat seperjalananmu. Kiranya Roh Kudus memberikan sukacita dalam karya-karyamu. Amin.